Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 29. Keduanya kemudian berhadapan. Namun keduanya sama-sama bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan, sehingga anak muda Lumban Wetan itu tidak akan lengah lagi dan kehilangan kesempatan untuk menghindari serangan-serangan itu akan datang membadai seperti yang telah terjadi. Semi yang telah menahan nafas untuk beberapa saat, sempat menarik nafas panjang. Seolah-olah ia sendirilah yang telah mendapat kesempatan yang sama dengan lawannya yang garang itu. Sejenak keduanya berdiri tegak saling berpandangan. Mata mereka bagaikan membara, dan tangan mereka rasa-rasanya menjadi gatal. Namun di wajah anak muda Lumban Kulon itu nampak betapa ia menjadi kecewa bahwa lawannya sempat memperbaiki keadaannya, sehingga ia tidak dapat mengalahkannya dengan segera. Jika ia berhasil mengalahkannya dalam waktu dekat, berarti bahwa ia sudah memenangkan 2 perkelahian. Jika ia masih harus berhadapan dengan orang ketiga, maka tenaganya masih cukup segar, sehingga mungkin ia akan dapat memenangkannya sekali lagi. Jika demikian, maka perkelahian itu pun sudah berakhir. Lumban Kulon sudah dapat dinyatakan menang dan dapat menentukan kehendak mereka atas bendungan dan air dari bukit sebelah. Tetapi ia telah salah langkah karena ketergesa-gesaannya sehingga lawannya itu seolah-olah telah berhasil lepas dari tangannya yang sudah membelit leher. Dan kini anak muda Lumban Wetan itu berdiri tegak menghadapinya. Tetapi mereka berdua tidak terlalu lama berdiri berhadap-hadapan. Sejenak kemudian, keduanya sudah siap untuk menentukan akhir dari perkelahian itu. Anak muda Lumban Kulon dan anak muda Lumban Wetan itu bergeser setapak-setapak. Mereka beringsut sambil menunggu kesempatan. Dan sekejap kemudian, anak muda Lumban Kulon itu telah bertindak lebih dahulu dari lawannya. Tetapi keadaan memang sudah berubah. Anak muda Lumban Wetan yang hampir saja dikalahkannya itu benar-benar telah bersiap. Karena itu maka ia pun sempat bergeser menghindar. Demikian kaki lawannya mematuk dadanya, ia memiringkan tubuhnya sambil bergeser. Dengan sekuat tenaganya ia sempat memukul kaki lawannya yang terjulur itu. Namun lawannya telah memperhitungkannya. Karena itu, maka secepatnya kaki itu ditariknya. Meskipun demikian, tangan anak muda Lumban Wetan itu masih juga menyinggung kaki lawannya. Kaki itu memang terdorong, sehingga anak muda Lumban Kulon itu terputar sedikit. Tetapi sama sekali tidak mempengaruhinya. Dengan demikian ketika anak muda Lumban Wetan itu menyerangnya dengan 1 langkah ke depan dan tangan kanan terjulur menghantam kening, anak muda Lumban Kulon itu masih sempat meloncat ke samping, sehingga tangan lawannya sama sekali tidak menyentuhnya. Demikian perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Namun akhirnya, anak muda Lumban Wetan yang termasuk salah seorang dari 10 orang terbaik itu nampak semakin berhasil menguasai lawannya. Perlahan-lahan tetapi pasti, ia akan dapat mengalahkan lawannya. Betapapun lawannya mengerahkan segenap kemampuannya, namun anak muda Lumban Wetan itu memiliki keterampilan dan ketahanan tubuh yang lebih tinggi dari anak muda Lumban Kulon itu. Tetapi anak muda Lumban Kulon itu pun telah bertahan dengan sejauh-jauh sisa kemampuannya. Meskipun pada saat terakhir ia menjadi kehilangan keseimbangan, tetapi anak muda Lumban Wetan itu pun telah memeras segenap kemampuannya pula, sehingga seperti yang pernah terjadi atas kawannya. Ia berhasil mengalahkan lawannya, namun tenaganya benar-benar telah terperas habis. Yang telah terjadi itu pun terulang kembali. Semi dan Darwerdi melihat peristiwa seperti yang pertama terulang. Ketika muncul anak muda berikutnya dari Lumban Kulon, maka anak muda Lumban Wetan itu sama sekali tidak mampu melawannya lagi. Ia harus menyerah, dan membiarkan dirinya dibanting di atas tanah berpasir tanpa sempat melawan. Jika Semi dan Darwerdi tidak cepat mencegahnya, maka ia pun akan mengalami nasib buruk karena tingkah laku anak muda Lumban Kulon. Dengan demikian, maka anak muda Lumban Wetan harus menurunkan anak muda berikutnya. Dan yang terjadi itu pun telah terulang kembali seperti yang terdahulu. Ketika hal itu terulang sampai 5 kali, maka Nugata menjadi tidak telaten lagi, sementara langit pun menjadi semakin merah. Jika perkelahian yang demikian itu berlangsung terus-menerus, maka akibatnya masalahnya tidak akan terpecahkan. Tetapi pada perkelahian yang ke-6, ternyata telah terjadi sedikit perbedaan. Anak muda Lumban Wetan, orang kelima dari 10 orang terbaik, telah berhasil memenangkan perkelahian dengan tenaga yang masih cukup segar. Lawannya,
Anak muda lumban kulon yang bertubuh lebih besar daripadanya dapat dikalahkan dengan mudah tanpa menghabiskan tenaga seperti kawan-kawannya yang terdahulu. Karena itu, maka ia siap menghadapi lawan berikutnya dengan kemampuan yang masih utuh. Nugata menjadi berdebar-debar. Jika anak muda lumban wetan itu menang, berarti ia telah memenangkan 2 kali perkelahian. Maka perkelahian berikutnya akan sangat menentukan. Karena itu, maka anak muda lumban kulon yang turun karena adalah anak muda yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dari anak muda yang telah dikalahkan itu. Karena itulah, maka dengan wajah tengadah ia maju karena. Sebelum ia meloncat menyerang, ia masih sempat berkata, "Ingatlah, bahwa aku dapat berbuat apa saja atasmu. Mengalahkanmu selagi kekuatanmu masih segar, atau dengan kemampuanku, aku mengalahkanmu dengan akibat yang paling parah." Anak muda lumban wetan tidak menjawab. Tetapi ia bersiap sebaik-baiknya. "Aku dapat membunuhmu," desis anak muda lumban kulon itu, lalu, tidak seorang pun dapat menyalahkan aku, karena yang akan terjadi itu seolah-olah tidak aku sengaja. Anak muda lumban wetan itu masih tetap berdiam diri. Sejenak kemudian, maka isyarat pun telah diberikan oleh Semi dan Darwerdi, bahwa perkelahian sudah dapat dimulai. Namun anak muda lumban kulon itu masih bicara, "Untuk kepentinganmu, sebaiknya kau menyerah saja dan biarlah orang kedua melawanku." Anak muda lumban wetan itu tidak menjawab. Tetapi ialah yang justru bertindak lebih dahulu. Serangannya yang pertama cukup mengejutkan. Meskipun anak muda lumban kulon itu sempat mengelak, namun tangan anak-anak lumban wetan itu masih menyentuh ujung bajunya. "Gila," geram anak muda lumban kulon, "kau benar-benar ingin mati." Anak muda lumban wetan itu tidak menjawab. Tetapi dengan tiba-tiba pula ia merubah serangannya dengan ayunan tangan mendatar mengarah ke perut lawannya. Sekali lagi lawannya terkejut. Tetapi ia pun sempat merendahkan tubuhnya dan melipat kedua tangannya. Ia menangkis serangan itu dengan kedua sikunya. Tetapi lawannya justru telah menarik serangan tangannya. Dengan tiba-tiba saja ia telah memiringkan tubuhnya dan melontarkan serangan kaki yang keras. Anak muda lumban kulon yang mendapat serangan beruntun itu mengumpat. Namun serangan kaki itu demikian kerasnya. Meskipun anak muda lumban kulon itu sempat melipat tangannya di sisi tubuhnya untuk melindungi lambung dengan sikunya, namun demikian kerasnya serangan itu, sehingga ia pun terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh. Tetapi anak muda lumban kulon itu cukup tangkas. Ketika anak muda lumban wetan mengejarnya, maka ia pun telah sempat melenting berdiri. Demikianlah maka keduanya telah berhadap-hadapan. Anak muda lumban kulon itu tidak mau untuk seterusnya hanya sekedar menjadi sasaran serangan. Namun ia sudah bertekad untuk menyerang kembali. Tetapi ternyata anak muda lumban wetan itu memang lebih tangkas dan lebih cepat. Sebelum ia mulai, maka anak muda lumban wetan itu pulalah yang telah mulai dengan serangan-serangannya yang beruntun seperti mengalirnya banjir bandang. Beberapa saat kemudian, anak-anak muda lumban kulon dan anak-anak muda lumban wetan pun segera melihat, bahwa untuk kedua kalinya, anak muda lumban kulon itu mulai terdesak. Betapapun ia berteriak dan mengumpat, dan betapapun kawannya mencoba untuk mendorongnya dengan teriakan-teriakan yang bagaikan meretakkan langit. Anak muda lumban wetan yang tidak banyak bicara itu terus saja mendesaknya. Ia pun sadar, bahwa ia harus berkelahi untuk yang ketiga kalinya jika ia memenangkan perkelahian itu. Karena itulah maka ia ingin menyelesaikan perkelahian itu sebelum nafasnya habis di ujung hidungnya, sehingga seperti kawan-kawannya yang lain, maka perkelahian berikutnya, tidak akan dapat memberikan perlawanan sama sekali. Semi menyaksikan perkelahian itu dengan tegangnya. Anak ini memang mempunyai beberapa kelebihan dari kawannya yang 10. Anak ini mampu bergerak cepat dan ketahanan tubuh yang meyakinkan. Sementara itu, Darwerdi pun menjadi berdebar-debar seperti juga Nugata. Namun dada Nugata terasa lebih panas, seolah-olah jantungnya akan meledak dan darahnya menjadi mendidih. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus melihat kenyataan, bahwa kawannya yang kedua itu pun ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan anak lumban wetan yang termasuk dalam satu di antara 10 orang terbaik, sementara anak itu memang memiliki kelebihan dari yang 10 itu. Karena itulah, maka tiba-tiba Nugata itu pun berteriak nyaring, "Cukup. Kau memenangkan perkelahian yang kedua. Perkelahian berikutnya akan menentukan." Semua orang berpaling ke arahnya.
Namun anak muda Lumban Kulon yang meskipun sudah sangat terdesak tetapi masih belum benar-benar dikalahkan itu menyahut, aku belum kalah. Tetapi kau akan kalah. Pasti. Kau tidak usah ingkar. Biarlah aku yang menyelesaikannya. Permainan ini sudah terlalu lama. Dan aku sudah menjadi jemu karenanya, geram Nugata. Semi, pemburu yang lain, Rahu dan anak-anak muda Lumban Wetan memang menjadi tegang. Jeliteng pun menjadi tegang pula. Ia belum mengerti sampai berapa jauh kemampuan Nugata yang sombong itu. Nampaknya ia memang memiliki ilmu, bukan saja yang dipelajarinya dari Darwerdi. Sementara itu Darwerdi sendiri menjadi termangu-mangu. Setelah melihat perkelahian dari anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Wetan itu, ia benar-benar menjadi bimbang. Seharusnya ia merasa bahwa orang-orang yang pernah berlatih padanya itu telah dikalahkan. Seharusnya ia menjadi marah dan tersinggung. Namun menilik perkembangan keadaan, maka ia tidak dapat marah dan tersinggung. Bahkan ia pun tanpa disadarinya, berharap bahwa anak-anak Lumban Wetanlah yang menang. Karena jika demikian, anak-anak Lumban Wetan itu tentu akan menegakkan keadilan. Pintu air itu akan dikembalikan seperti semula. Air yang dituangkan ke Lumban Kulon akan sama banyaknya dengan air yang menang, maka mereka tentu akan tetap pada sikap mereka yang sekedar menuruti keinginan mereka sendiri. Persoalan itu tentu akan berkepanjangan, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Tetapi keraguan yang lain telah tumbuh pula. Katanya di dalam hati, tetapi jika anak muda Lumban Wetan yang menang, apakah anak-anak muda Lumban Kulon akan bersedia memenuhi janjinya, memberikan kesempatan kepada anak Lumban Wetan untuk menentukan sikap mereka terhadap bendungan itu, atau bahkan persoalan itu akan tidak dapat diselesaikan, karena anak muda Lumban Kulon masih akan jejak menuntut pada masa-masa mendatang? Dalam keraguan-raguan itu, Darwerdi melihat Nugata memasuki arena sambil berkata, aku lawanmu yang ketiga. Anak muda Lumban Wetan yang masih berada di arena itu pun menjadi ragu-ragu pula. Tetapi ia tidak dapat ingkar, ia harus berkelahi dengan orang ketiga untuk menentukan, apakah Lumban Wetan akan dapat memenangkan perkelahian itu. Jika aku menang sekali lagi, maka perkelahian ini akan selesai, berkata anak muda Lumban Wetan itu di dalam hatinya. Tetapi ia pun menyadari, yang kemudian memasuki arena adalah Nugata. Meskipun anak-anak Lumban Wetan itu belum mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh Nugata, tetapi bahwa Nugata terlalu percaya akan kemampuannya tentu bukannya tidak beralasan. Karena itu, maka anak muda Lumban Wetan itu menjadi berdebar-debar. Bahkan mulai timbul keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah ia akan dapat mengalahkan Nugata. Tetapi anak muda Lumban Wetan itu tidak mengalah. Ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi Nugata yang sedang dibakar oleh kemarahan yang memuncak. Kehadiran Nugata di arena itu tentu membuat anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon menjadi berdebar-debar. Anak-anak Lumban Kulon telah mulai bersorak-sorak. Mereka mengetahui bahwa Nugata memiliki kelebihan dari mereka. Karena di samping Darwerdi, sebelumnya Nugata memang sudah memiliki bekal olah kanuragan. Untuk beberapa saat lamanya, ia pernah berguru kepada saudara muda ibunya yang tinggal di luar Lumban. Ketika ia mengenal Darwerdi, maka ia telah mendapat beberapa latihan khusus ia menentukan dirinya menjadi orang terbaik di antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Dan kini Nugata itu berdiri di arena berhadapan dengan seorang muda Lumban Wetan yang sudah mulai lelah. Namun dalam pada itu Nugata berkala lantang, jika kau ragu-ragu, atau karena merasa sudah terlalu letih karena perkelahian sebelumnya, minggirlah. Biarlah orang lain memasuki arena tanpa diperhitungkan atas kekalahanmu. Aku akan melawan orang baru sebagai orang pertama, dan aku akan melawan dua orang lainnya yang akan memasuki arena ini berturut-turut. Anak muda Lumban Wetan yang semula ragu-ragu itu justru menjadi tersinggung karenanya. Dengan lantang ia berkata, aku akan mengakhiri perkelahian yang menjemukan ini. Kau akan aku kalahkan, dan karena itu maka Lumban Kulon harus menerima keputusan kami atas bendungan itu. Jangan terlalu sombong, geram Nugata, tetapi jika kau ingin membuktikan, aku juga tidak berkeberatan. Agaknya kau sudah salah menilai dirimu sendiri. Bahkan kau sudah memenangkan 2 kali pertarungan, kau anggap bahwa kau pasti akan menang pada perkelahian berikutnya. Aku memang menduga demikian, jawab anak muda Lumban Wetan itu. Jangan menyesal. Tubuhmu akan menjadi merah biru. Tulang-tulangmu akan retak dan untuk sebulan kau akan berbaring di pembaringan, ancam Nugata.
Anak lumban wetan itu tidak menjawab. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar juga, tetapi ia tidak beringsut dari tempatnya. Yang juga menjadi berdebar-debar adalah Darwerdi dan Semi. Nampaknya Nugata benar-benar meyakinkan. Tetapi karena ketentuan itu harus berlaku, maka mereka pun kemudian memutuskan untuk mempersilahkan keduanya mulai dengan perkelahian mereka. Namun Semi masih juga berpesan, kalian hanya berkelahi untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tidak lebih dari itu. Nugata menggeretakkan giginya. Ia sadar bahwa Semi berusaha memperingatkannya agar ia tidak menyakiti lawannya jika ia sudah menyatakan kalah. Aku akan meremukkan tulang-tulangnya pada sentuhan pertama, katanya di dalam hati. Sejenak kemudian, keduanya telah bersiap. Rahu yang terkantuk-kantuk tiba-tiba saja telah berdiri tegak di lingkaran yang pepat itu. Sementara kawan Semi pun menjadi tegang pula. Bahkan kemudian ia pun telah memanggil Jelit Heng sambil berbisik, tidak ada orang lain. Jangan gila, bisik Jelit Heng, aku bersembunyi untuk waktu yang lama. Kau kira tiba-tiba saja aku harus menelanjangi diriku? Bukan begitu. Aku akan dapat mengatakan bahwa kau adalah muridku secara khusus dan diam-diam. Karena itu, kau pun hanya melayani sekedarnya, asal kau dapat mengalahkan Nugata sebagai orang ketiga. Nampaknya tidak akan ada yang dapat mengimbanginya, berkata kawan Semi itu perlahan-lahan di telinga Jelit Heng. Jelit Heng memang melihat sikap dan langkah Nugata. Sejak lama ia memang sudah menduga bahwa Nugata memiliki kelebihan dari kawan-kawannya di balik sikapnya yang sombong dan tinggi hati. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun segera dimulai. Anak muda lumban wetan itu menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Namun Nagatalah yang dengan serta-merta telah menyerang dengan garangnya. Sambil meloncat ke depan ia telah menjulurkan tangannya. Tidak dengan jari-jari tergenggam, tetapi justru dengan jari-jari terkembang. Semi dan Darwerdi menjadi semakin berdebar-debar. Mereka bergeser mendekat untuk menjaga agar anak muda lumban wetan itu tidak mengalami keadaan yang sangat buruk. Tetapi anak muda lumban wetan itu sempat mengelak. Justru sambil merendahkan diri, ia sempat menyerang lambung Nugata dengan kakinya. Namun Nugata cukup tangkas. Ia bergeser dan terhindar dari sentuhan serangan lawannya. Bahkan tiba-tiba saja ia telah meloncat pula dan menyerang langsung dengan kakinya ke arah pundak anak lumban wetan itu. Serangan itu pun masih dapat dihindarinya, sehingga Nugata menjadi semakin marah karenanya. Ternyata 1 dari 10 anak terbaik dari lumban wetan itu tidak terlalu lemah, di hadapan Nugata, ia bukannya sama sekali tidak dapat melawan. Namun sebenarnya lah, bahwa tangannya yang telah susut sejak ia mulai dengan perkelahian itu, benar-benar tidak menguntungkannya. Ia sudah melawan 2 orang dan, Nugata adalah orang ketiga. Justru orang yang memiliki kelebihan dari setiap anak muda lumban wetan dan anak muda lumban kulon sendiri karena itu, anak muda lumban wetan itu tidak dapat bertalian lebih lama lagi. Sejenak kemudian ia sudah mulai berdesak, meskipun ia masih tetap mampu melindungi dirinya namun anak muda lumban wetan itu pun merasa, bahwa yang dapat dilakukannya itu tidak akan dapat bertahan lebih tema lagi. Sebenarnya lah bahwa Nugata pun mengerti bahwa lawannya sudah kehabisan tenaga. Karena itu, maka ia pun segera mendesaknya. Ia harus segera menyelesaikan tanpa membuang tenaga terlalu banyak. Karena ia bertekad untuk mengakhiri perkelahian itu. Ia akan mengalahkan 3 orang anak muda lumban wetan berturut-turut. Karena itulah, maka ketika anak muda lumban wetan itu kemudian terdesak dan terdorong jatuh, Nugata tidak mengejarnya. Ia tidak membuang tenaganya untuk menyakiti lawannya. Dibiarkannya lawannya berusaha untuk bangkit dengan susah payah, namun ketika ia sudah berdiri, maka dampaklah bahwa keseimbangannya masih belum dapat dipulihkannya. Apakah kau masih akan melawan? Bertanya Nugata. Anak lumban wetan itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Meskipun ia harus kalah, tetapi untuk kepentingan kawan berikutnya, ia harus mengurangi tenaga Nugata sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam pada itu, Darwerdilah yang berkata, kau sudah kalah. Nugata tidak perlu membuktikannya lebih jelas lagi, agar kau tidak benar-benar harus berbaring sebulan di pembaringan. Semi tidak mencegah ketika kemudian Darwerdi memimpin anak itu keluar dari arena. Dalam pada itu, maka kawan Semilah yang telah menunjuk seorang anak muda lagi dari lumban wetan untuk memasuki arena.
salah satu dari orang-orang terbaik di antara 10 orang terpilih dari Lumban Wetan. Hati-hatilah, pesan kawan semi itu, jaga tenagamu sebaik-baiknya. Jika kau terpaksa kalah, kau harus berusaha menguras tenaga lawanmu sejauh-jauh dapat kau lakukan, tetapi kau pun jangan memaksa diri. Aku yakin bahwa masih ada orang yang akan dapat mengalahkan Nugata itu. Kau sendiri, bertanya anak muda Lumban Wetan itu. Tidak. Tentu aku tidak boleh turun karena, jawab pemburu itu, tetapi percayalah kepadaku. Anak muda Lumban Wetan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah kau yakin bahwa aku tidak akan dapat mengalahkannya? Bukan begitu, jawab pemburu itu, aku hanya berkata wajar dan melihat segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kau dapat menang, tetapi kau akan dapat juga kalah. Jangan ingkari kemungkinan-kemungkinan itu. Tetapi jangan menjadi lemah dan tidak berpengharapan. Anak muda Lumban Wetan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah dengan langkah tetap memasuki arena, berhadapan dengan Nugata. Kau, desis Nugata. Anak muda Lumban Wetan itu menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya ia tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat ia harus berkelahi melawan Nugata. Meskipun ia sudah mengenal sebelumnya, namun karena sifat-sifat Nugata, maka ia tidak pernah bergaul rapat dengan anak muda itu. Tidak seperti dengan anak-anak muda Lumban Kulon yang lain. Meskipun demikian, namun akhirnya orang yang dikenalnya baik-baik itu pun harus berhadapan sebagai lawan dalam sayembara tanding untuk kepentingan kabuyutan masing-masing. Untuk sesaat keduanya saling berhadapan dengan tegang. Sampai saatnya Darwerdi dan Semi memberikan isyarat bahwa perkelahian dapat dimulai. Anak-anak Lumban Wetan dan apak anak muda Lumban Kulon sudah menjadi semakin tegang. Mereka sudah melihat beberapa perkelahian. Tetapi belum dapat menentukan akhir dari sayembara itu. Sehingga dengan demikian maka mereka hampir-hampir kehilangan kesabaran. Rasa-rasanya mereka ingin meloncat memasuki arena dan berkelahi bersama-sama, agar segera dapat ditentukan, siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Tetapi mereka masih berusaha untuk menahan diri. Terlebih-lebih anak-anak muda Lumban Kulon. Mereka percaya bahwa Nugata akan dapat menyelesaikan perkelahian itu dengan mengalahkan 3 orang berturut-turut. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun telah dimulai. Nugata yang masih ingin berhadapan dengan seorang anak muda lagi dari Lumban Wetan dan mengalahkannya, ternyata cukup berhati-hati. Ia tidak kehilangan perhitungan untuk menghemat tenaganya. Karena itulah maka ia berkelahi dengan memperhitungkan segenap kemungkinan. Sebenarnya bahwa Nugata memang memiliki kelebihan dari lawannya. Meskipun perkelahian itu rasa-rasanya menjadi lamban, karena kedua-duanya berusaha memperhitungkan daya tahan masing-masing, namun Nugata semakin lama menjadi semakin yakin bahwa ia pun akan dapat memenangkan perkelahian itu. Dengan demikian, maka anak-anak muda Lumban Wetan menjadi sangat gelisah. Anak muda yang berkelahi melawan Nugata sebagai orang kedua itu termasuk orang terbaik di antara 10 orang terpilih dari anak-anak muda Lumban Wetan. Jika ia pun dapat dikalahkan, maka kemungkinan yang sangat pahit akan dapat terjadi pada akhir perkelahian itu. Jika seorang lagi anak muda Lumban Wetan dikalahkan, maka sayembara itu akan merupakan permulaan dari masa-masa yang sulit bagi tanah Lumban Wetan untuk masa-masa mendatang. Untuk berpuluh tahun dan bahkan mungkin untuk beratus tahun. Lumban Kulon akan menjadi hijau subur, sementara Lumban Wetan akan tetap menjadi gersang dan kering. Kehidupan di Lumban Kulon akan segera mekar dengan kesejahteraan yang akan meliputi seluruh kabuyutan, sementara kemelaratan akan tetap menyelubungi kabuyutan Lumban Wetan. Alangkah bodohnya kita yang hidup pada saat-saat yang menentukan ini, desis salah seorang dari anak muda Lumban Wetan. Namun anak-anak muda Lumban Wetan tidak akan dapat mengingkari satu kenyataan yang terjadi. Nugata berhasil mendesak lawannya. Meskipun ia tetap bersikap hati-hati dengan menghemat tenaganya. Meskipun demikian, anak muda Lumban Wetan itu tidak segera menyerah. Ia pun berusaha untuk bertahan sejauh mungkin dapat dilakukan. Ia pun telah membuat perhitungan-perhitungan tertentu, agar Nugata kehilangan sebagian dengan tenaganya, sehingga jika ia harus melawan orang ketiga, ia tidak lagi mempunyai sisa tenaga. Tetapi ternyata Nugata pun mempunyai perhitungan yang mapan. Ia sadar bahwa ia masih harus berkelahi sekali lagi dan mengalahkan lawannya agar perkelahian itu segera berakhir dan kemenangan ada di pihaknya.
Dengan demikian maka ia akan dapat menentukan sesuai dengan kehendaknya atas bendungan dan pintu air yang membawa air ke tanah persawahan di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Karena itu, maka ia pun cukup berhati-hati. Ia tidak terpancing untuk mengerahkan tenaganya melumpuhkan lawannya meskipun hatinya bagaikan terbakar melihat sikap anak Lumban Wetan yang tidak segera mengakui kekalahannya. Namun akhirnya anak muda Lumban Wetan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Betapapun ia mencoba untuk memancing agar lawannya pun mengerahkan tenaganya, ternyata sama sekali tidak berhasil. Bahkan akhirnya, ketika ia berusaha menyerang, sementara Nugata hanya sekedar menghindarinya, maka anak muda Lumban Wetan itu telah terjatuh menelungkup. Sesaat ia masih mencoba untuk bangkit. Tetapi ternyata tenaganya telah terkuras habis, sehingga Darwardilah yang kemudian berkata, perkelahian ini sudah selesai. Semilah yang kemudian mengangkat dan membimbing anak muda Lumban Wetan itu untuk menepi. Namun dalam pada itu, ia sempat berbisik kepada kawannya yang berada di antara anak-anak Lumban Wetan, bagaimana dengan Jelit Heng? Aku akan berusaha, desis kawannya. Jangan orang lain. Jika tidak, anak-anak Lumban Wetan akan menyesal. Keadilan akan diinjak-injak di sini, sahut Semi. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mencoba meyakinkannya. Semi yang kemudian kembali ke tengah-tengah arena berkata kepada Nugata, kau mendapat kesempatan untuk beristirahat barang sesaat. Adalah tidak adil jika kau harus langsung berkelahi untuk ketiga kalinya. Aku sudah siap, geram Nugata, jika perlu, dua orang anak muda Lumban Wetan sekaligus memasuki arena. Ternyata kawan Semi pun mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka ia pun segera menemui Jelit Heng sambil berkata, kau dengar apa yang dikatakannya. Ia tidak sekedar menyombongkan diri. Ya. Aku sudah melihat sendiri, desis Jelit Heng. Jadi bagaimana? Apakah kau relakan bendungan itu jatuh ke tangannya dan membiarkan Lumban Wetan akan mengalami malapetaka sepanjang umurnya, bertanya kawan Semi. Dalam pada itu, terdengar Nugata berteriak, aku tidak memerlukan istirahat. Anak-anak Lumban Wetan menjadi gelisah. Sisa dari 10 orang terbaik segera mengerumuni kawan Semi. Namun mereka terkejut ketika lawan Semi itu berkata, aku minta Jelit Heng untuk tampil. Jangan bergurau, desis salah seorang dari sisa yang 10 itu, kita dalam keadaan gawat. Ternyata Nugata memang memiliki kelebihan tanpa kita ketahui lebih dahulu. Aku tidak bergurau, berkata kawan Semi, tergantung kepada Jelit Heng. Jelit Heng menjadi tegang. Sementara kawan Semi itu berkata, aku telah melakukan sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku yang melihat Jelit Heng mempunyai kemungkinan yang sangat baik. Atas persetujuan kawanku, telah aku latih dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kalian. Menurut perhitunganku, ia memiliki kelebihan dari kalian semuanya, sehingga aku telah memilihnya untuk menghadapi Nugata. Terserah, apakah ia mempunyai jiwa besar untuk melakukannya? Apakah ia mempunyai tanggung jawab atas hari depan Lumban Wetan dan atas air yang telah dikendalikannya sendiri? Anak-anak muda Lumban Wetan pun menjadi tegang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Jelit Heng memiliki kelebihan dari mereka, setidak-tidaknya menurut pemburu itu. Dalam pada itu, Jelit Heng pun menjadi tegang. Ia merasa berada dalam keadaan yang paling sulit. Ia sudah bersembunyi sekian lama di padukuhan itu. Tiba-tiba saja ia harus menunjukkan dirinya sendiri meskipun belum seluruhnya. Tetapi jika ia ingkar, maka Lumban Wetan benar-benar akan mengalami bencana. Tidak hanya untuk 1-2 hari. Tetapi untuk puluhan, bahkan mungkin untuk ratusan tahun mendatang. Karena itu, betapapun beratnya, akhirnya ia berkata, baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku dapat memenuhi harapan kalian. Tetapi jika tidak, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taruhannya memang terlalu mahal. Menurut perhitunganku, kau memiliki kesempatan terbaik dari setiap orang yang ada sekarang, sahut kawan Semi. Dalam pada itu, Nugata yang masih berada di arena berteriak, heh, siapakah yang akan memasuki arena? Aku tidak perlu beristirahat. Aku ingin segera menyelesaikan permainan yang menjemukan ini. Jika matahari nanti terbit, kami akan segera melanjutkan kerja kami, menyelesaikan pintu air dan parit induk untuk menampung air yang akan segera melimpah. Sebenarnya lah jantung Jelit Heng telah tersentuh pula. Bukan karena sesumbar itu saja,
Tetapi yang terpenting adalah karena air yang telah dikendalikannya itu ternyata akan disalahgunakan oleh anak-anak muda dari Lumban Kulon. Sementara itu, Darwerdi pun menjadi gelisah. Hari yang akan datang adalah akhir pekan seperti yang disanggupkan oleh Cempaka. Jika orang-orang Sanggar Gading itu menjadi salah paham menanggapi peristiwa yang terjadi di Bendungan, mungkin mereka akan mengambil satu sikap tertentu. Karena itu, maka ia pun menjadi gelisah dan tergesa-gesa, sehingga ia pun ikut berteriak, "Heh, siapakah dari Lumban Wetan yang akan memasuki arena?" Sebenarnya lah anak-anak Lumban Wetan, Lumban Kulon dan Darwerdi telah dikejutkan oleh hadirnya seseorang yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya, Jelit Heng. Justru karena itu, Nugata tertegun sejenak. Dipandanginya Jelit Heng dan Semi berganti-ganti. Dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah yang kalian lakukan tidak keliru?" "Terserah anak-anak Lumban Wetan," jawab Semi. Darwerdi pun terheran-heran melihat Jelit Heng yang berdiri di arena. Sikapnya yang enggan memang tidak meyakinkan. Bahkan nampak kegelisahan yang menggelitiknya, sehingga ia pun tidak berdiri mapan. Beberapa orang anak muda Lumban Wetan sendiri saling berbisik di antara mereka. Bahkan seorang yang bertubuh tinggi kekar berkata, "Apakah ini bukan satu permainan yang kotor? Mungkin justru Jelit Heng adalah pengikut Nugata yang sengaja dipasang dalam saat yang menentukan." "Ah, aku yakini bukan," jawab yang lain, "kita melihat bagaimana ia bekerja keras untuk mengarahkan air itu. Tetapi kenapa ia telah melakukannya sekarang?" Desis yang tinggi, "Seharusnya ia sadar apa yang sedang dihadapinya." Tetapi pemburu itu setuju. "Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di antara 10 kawan kita yang terbaik, namun pemburu itulah yang menentukan siapakah di antara kita yang akan tampil." Agaknya ia mempunyai penilaian tersendiri terhadap Jelit Heng. Kawannya tidak menjawab. Namun jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah sikap Jelit Heng yang gelisah memang tidak meyakinkan. Dalam pada itu, Jelit Heng memang gelisah. Tetapi ia pun sadar bahwa jika anak-anak Lumban Wetan gagal, maka air itu akan melimpah sebagian besar ke Lumban Kulon. Sementara itu, ia tidak akan dapat berbuat apapun lagi atas sumber air di atas bukit, karena anak-anak Lumban Kulon pun menganggap bahwa bukit itu adalah hak mereka. Sekilas terbayang seorang kakek yang tinggal di bukit itu bersama seorang anak gadisnya. Jika kakek itu dapat diminta untuk bekerja sama dengan anak-anak Lumban Wetan, mungkin anak-anak Lumban Kulon akan mengalami satu sikap tersendiri. Tetapi jika tidak, maka kesulitan bagi Lumban Wetan akan bertambah-tambah. "Ia orang baik," desisnya. Namun bagaimanapun juga Jelit Heng tidak akan dapat mengetahui apa yang tersirat di hati orang tua itu. Dalam pada itu, Nugata yang terlihat Jelit Heng termangu-mangu berkata, "Jelit Heng, mumpung masih belum terlanjur terjadi sesuatu atasmu. Kau masih sempat mempertimbangkan, apakah kau akan meneruskan sikap sombongmu yang tidak kau pertimbangkan dengan nalar, atau kau akhirnya akan menyadari keadaan dirimu setelah kau berdiri di arena. Aku masih memberimu waktu untuk menyingkir dan memberi kesempatan kepada orang lain." Jelit Heng memandang Nugata sejenak. Sementara itu, anak-anak Lumban Wetan pun menjadi semakin tegang. Bahkan seseorang hampir saja meloncat maju untuk menggantikan Jelit Heng yang nampak sangat gelisah. Tetapi dalam pada itu, jawaban Jelit Heng pun mengejutkan Nugata. "Aku menyadari sepenuhnya siapa aku dan siapa kau. Tetapi aku pun menyadari bahwa aku adalah orang yang paling banyak berbuat atas air itu. Karena itu, maka aku telah menganggap air itu merupakan bagian dari hidupku. Dengan demikian, maka aku pun telah bertekad untuk berbuat apa saja bagi kepentingan Lumban Wetan yang menyangkut hubungannya dengan air. Karena pada saat aku mengarahkan air itu dengan bekerja keras, bukannya aku tidak mempunyai maksud tertentu bagi kesejahteraan Lumban Wetan. Karena itu, jika kesejahteraan itu akan direnggut sebelum mulai mekar, maka aku tidak akan dapat merelakannya." "Oh," tiba-tiba saja Nugata tertawa, "kau sesorak seperti seorang guru kajian di sebuah padepokan. Heh, apakah kau tidak melihat kenyataan yang kau hadapi sekarang? Aku tidak ingin mendengar dongeng tentang air itu. Tetapi aku ingin manfaat dari air itu. Karena itu, kita sudah turun ke arena dengan ketentuan yang sama-sama kita sepakati. Nah, kau dapat memilih. Maju, atau kau tunjuk saja kawanmu yang lebih meyakinkan menghadapi persoalan sekarang. Bukan kemarin, pekan lalu, bulan yang lalu,
Atau, pada mulanya siapakah yang mengarahkan air itu? Baiklah, berkata Jelit Heng, aku akan tetap pada pendirianku. Aku yang sudah mulai dengan mengarahkan air itu, akan berjuang terus sehingga aku berhasil membuat Lumban Wetan menjadi hijau. Nugata tertawa semakin keras. Katanya, apa boleh buat? Kau nampaknya memang seorang pemimpi. Tetapi mimpimu akan sangat mengecewakanmu jika kau kemudian terbangun dan berdiri di atas kenyataanmu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dilihatnya Darwerdi dan Semi berdiri tegang. Justru karena itu, mereka tidak segera memberikan tanda bahwa perkelahian itu dapat dimulai. Karena keduanya masih mematung, maka Nagatalah yang bertanya, apakah kami dapat mulai? Darwerdi menarik nafas panjang. Lalu katanya, baiklah. Kalian dapat mulai. Aku pun mempunyai tugas-tugas laki yang harus aku selesaikan. Semalam suntuk aku di sini. Mudah-mudahan aku masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Tetapi jika aku menang, sahut Jelit Heng, perkelahian belum berakhir. Gila, geram Nugata. Lalu katanya kepada Darwerdi dan Semi, cepat beri isyarat. Semilah yang kemudian berkata, salahkan. Mulailah. Tetapi ingat bahwa kalian adalah anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan yang masih mempunyai hubungan kadang karena itu, apa yang kalian lakukan adalah sekedar untuk mengambil satu keputusan. Bukan menjadi tujuan. Persetan, geram Nugata, perkelahian ini adalah aku mempunyai banyak waktu untuk menentukan saatnya, anak Lumban Wetan yang gila ini disebut kalah. Anak-anak muda Lumban Wetan menjadi berdebar-debar. Mereka, bahkan, 10 orang terbaik di Lumban Wetan, tidak tahu alasan yang sebenarnya, kenapa pemburu itu telah memilih Jelit Heng. Namun karena biasanya pemburu itu selalu berbuat baik dan tidak menyesatkan, maka mereka pun telah melepaskan pula Jelit Heng untuk melawan Nugata. Demikianlah, 2 orang anak muda sudah berhadap-hadapan di arena. Yang seorang telah membuktikan kelebihannya dan sudah mengalahkan 2 orang anak muda dari Lumban Wetan. Jika anak muda dari Lumban Wetan yang ketiga ini juga dapat dikalahkannya, maka patahlah harapan anak-anak Lumban Wetan untuk menghijaukan sawah dan ladang mereka yang kering. Beberapa saat terakhir, sawah dan ladang itu sudah dapat disentuh barang sedikit air yang telah naik di bendungan. Meskipun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, tetapi sebagian dari sawah dan ladang di Lumban Wetan telah dapat dibasahi sehingga tanamannya menjadi hijau segar. Tetapi sebentar lagi, tanaman itu akan kembali menjadi kuning gersang karena air yang naik ke bendungan sebagian besar akan mengalir ke Lumban Kulon. Dalam pada itu, kini yang berdiri di arena untuk mempertaruhkan kemungkinan merebut air itu adalah Jelit Heng, seorang anak muda yang telah bekerja keras untuk mengendalikan air yang melimpah tanpa arti di atas bukit berhutan itu. Namun bagi anak-anak muda Lumban Wetan, kemampuan Jelit Heng masih diragukan, sementara anak-anak muda Lumban Kulon dan apalagi Nugata, menganggapnya sama sekali tidak berarti. Sebenarnya lah Jelit Heng sendiri sama sekali tidak ingin menunjukkan kelebihan ilmunya. Jika ia turun adalah karena ia menganggap tindakan anak-anak muda Lumban Kulon itu sama sekali tidak adil. Nugata yang telah berada di arena itu pun mulai bergerak. Ia bergeser mendekat, sementara Jelit Heng justru melangkah surut. Jika kau takut, pergilah, geram Nugata. Jelit Heng tidak menjawab. Tetapi yang menjawab adalah pemburu yang telah memilih Jelit Heng untuk maju. Katanya, ia akan mengalahkanmu Nugata. Jelit Heng adalah muridku yang terpercaya. Aku memberikan ilmu kepadanya dengan diam-diam. Ternyata hal itu sangat berarti sekarang ini. Persetan, teriak Nugata. Dan tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang. Jelit Heng sudah menduganya. Dari langkah-langkah lawannya itu mengerti bahwa Nugata akan meloncat menyerang. Karena itu, maka ia pun segera menghindar. Sebenarnya lah bahwa Nugata memang bukan lawan Jelit Heng. Jelit Heng yang telah menempatkan dirinya berhadapan dengan persoalan pusaka yang sedang diperebutkan di daerah sepasang bukit mati itu, masih harus berkelahi melawan anak-anak muda pedukuhan Lumban. Namun karena persoalannya adalah persoalan yang dianggapnya cukup besar dan menentukan bagi masa depan, maka ia pun telah meluangkan waktunya dan bahkan ia telah mengungkapkan sebagian dari dirinya. Demikianlah, karena Jelit Heng mengelak, maka Nugata telah memburunya dengan serangan-serangan berikutnya, sehingga Jelit Heng harus berloncatan menghindarinya. Bahkan kemudian Jelit Heng hampir berlari-lari kecil untuk mengambil jarak dari lawannya.
Gila, geram Nugata, kau berkelahi dengan cara pengecut, aku hanya bermapan, sahut Jeliteng. Nugata yang segera ingin mengalahkan lawannya itu pun kemudian berteriak, "Kemari, kita berkelahi di tengah arena, jangan bersembunyi dan lari." Jelitheng dengan ragu-ragu melangkah maju. Langkahnya lambat dan sangat berhati-hati. Namun dengan demikian, Jelitheng memang nampak tidak meyakinkan sama sekali. Nugata yang tidak sabar pun segera menyerangnya. Ia ingin segera menjatuhkan Jelitheng dan memberikan hukuman atas kelancangannya. Ia sudah tidak perlu menghemat tenaganya lagi, karena anak itu adalah anak yang terakhir. Tetapi ternyata Nugata tidak segera dapat mengalahkannya. Jelitheng masih selalu mampu menghindari serangan-serangannya. Bahkan rasa-rasanya serangannya belum sempat menyentuh anak itu, meskipun Jelitheng pun nampaknya sama sekali tidak mampu membalasnya. Namun yang demikian itu agaknya telah memancing kemarahan Nugata. Karena itulah, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera dapat mengalahkan anak muda yang bernama Jelitheng itu. Jelitheng yang melihat kemarahan mulai membakar tata gerak Nugata, segera bersiap-siap untuk memancing dan menguras tenaga itu sampai kering. Ia ingin mengalahkan Nugata tidak dengan serangan-serangan yang dapat melumpuhkannya. Tetapi ia ingin mengalahkan Nugata dengan cara yang lain. Jika tenaganya telah habis, maka ia akan dapat disebut kalah, berkata Jelitheng di dalam hatinya. Perkelahian selanjutnya nampaknya memang tidak seimbang. Jelitheng sama sekali tidak sempat menyerang. Ia hanya dapat mengelak dan kemudian memancing serangan. Jika Nugata mulai berpikir, bagaimana sebaiknya menghadapi Jelitheng, maka Jelitheng pun segera berbuat sesuatu yang dapat mengungkap serangan-serangan Nugata sehingga dengan demikian maka lawannya itu sama sekali tidak sempat berpikir dan melihat kenyataan dari anak muda Lumban Wetan yang bernama Jelitheng itu. Karena itulah, maka yang terjadi di arena itu benar-benar telah membakar jantung Nugata. Rasa-rasanya ia berhadapan dengan anak muda yang paling dungu, licik dan pengecut. Tetapi rasa-rasanya ia tidak mempunyai kesempatan untuk segera membanting dan mencekik lehernya, meskipun anak itu akan mati. Gila, setiap kali Nugata menggeram. Namun betapapun ia mengerahkan segenap kemampuannya, Jelitheng masih selalu sempat mengelak dan kemudian berusaha menjatuhkan dirinya. Demikianlah kemarahan yang membakar dada Nugata itu telah melepaskannya dari pengamatan diri. Ia telah mengerahkan segenap kemampuan tenaganya tanpa diperhitungkan lagi. Karena itu, maka sebelum ia berhasil mengalahkan lawannya, nafasnya terasa bagaikan saling memburu di lubang hidungnya. Sambil terengah-engah maka sekali lagi berteriak, "Kau licik, pengecut. Mari kita berkelahi secara jantan." "Kau tidak memberi kesempatan," jawab Jelitheng, "tetapi menghindari serangan adalah bagian dari berkelahi secara jantan pula." Nugata menggeram. Jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahan yang tidak terkendalikan. Apalagi karena serangan-serangannya yang telah dilepaskan dengan segenap kemampuannya itu sama sekali tidak berhasil menjatuhkan lawannya. Bahkan rasa-rasanya menyentuh pun tidak. Dalam pada itu, Jelitheng pun telah memperhitungkan setiap kemungkinan sebaik-baiknya. Yang memperhatikan perkelahian bukan saja anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon, tetapi Darwerdi pun memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Karena itulah, ia harus mempunyai cara tersendiri untuk mengelabuhinya. Semilah yang agaknya menolongnya mengurangi perhatian Darwerdi. Setiap kali Semi berlari-lari mendekati kedua anak muda yang berkelahi itu, sebagaimana Jelitheng yang lebih banyak menghindar dengan loncatan-loncatan yang panjang. Bahkan kadang-kadang Semi dengan sengaja telah menarik perhatian Darwerdi dengan gumam-gumam pendek yang memberikan kesan tertentu. Pada saat-saat terakhir itulah, maka Jelitheng pun mulai membalas serangan-serangan Nugata. Namun ia harus memperhitungkan tenaganya dengan cermat, sehingga sentuhan-sentuhan serangannya tidak menimbulkan kesan tersendiri. Di saat-saat tenaga Nugata sudah menjadi semakin susut maka Jelitheng mulai mengenainya dengan serangan-serangan tangannya. Tetapi serangan-serangan itu seolah-olah tidak terasa sama sekali oleh Nugata. Ketika tangannya menyentuh pundak, maka Nugata telah mengumpatinya. Bukan karena perasaan sakit, tetapi justru di luar dugaannya, bahwa Jelitheng berhasil menyerangnya dengan tiba-tiba, menyusup di antara pertahanannya. "Aku kurang berhati-hati," berkata Nugata di dalam hatinya, "untunglah bahwa tenaganya sama sekali tidak berarti bagiku. Jika saja aku berhasil mengenainya satu kali saja, ia tentu akan mati." Namun bagaimanapun juga, kemampuan Jelitheng menghindari serangan-serangan Nugata itu memang sudah menarik perhatian.
Betapapun juga Jelit Heng berusaha memberikan kesan, seolah-olah ia memang kurang tanggon dan agak licik. Tetapi betapapun menjengkelkan lawannya. Pada saat-saat terakhir, ternyata Jelit Heng tidak lagi terlalu banyak berlari-lari. Ia berusaha menghindar dengan jarak pendek. Dan bahkan ia menjadi semakin sering menyerang, meskipun jarang sekali serangan mengenai sasaran. Namun dengan demikian ia telah memaksa Nugata untuk bekerja lebih keras justru pada saat terakhir. Ternyata usaha Jelit Heng itu pun berhasil. Nugata telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Selain karena ia sudah berkelahi lebih dahulu melawan 2 orang anak muda Lumban Wetan yang memiliki kemampuan yang cukup, karena mereka termasuk 10 anak muda terbaik di Lumban Wetan, Jelit Heng pun telah berhasil memeras tenaga lawannya sampai tuntas. Karena itulah, maka pada langkah-langkah terakhir, Nugata hampir tidak berdaya lagi, ketika Jelit Heng justru mempercepat serangan-serangannya. Gila, Nugata berteriak. Ia mengayunkan tangannya. Namun sama sekali tidak menyentuh tubuh Jelit Heng yang melangkah setapak surut. Justru karena itu, maka ia pun telah terseret oleh ayunan kekuatannya sendiri selangkah maju. Jelit Heng telah memanfaatkan keadaan itu. Ia bergeser ke samping, kemudian dengan serta-merta mendorong tubuh lawannya dengan jari-jarinya yang terkembang. Dorongan itu tidak terlalu keras. Tetapi karena Nugata memang sudahi kehilangan keseimbangan, maka dorongan itu telah melemparkannya, sehingga ia pun jatuh tertelungkup. Perasaan anak-anak Lumban Wetan bagaikan meledak. Demikian mereka melihat Nugata terjatuh, maka dengan serta-merta, mereka telah bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah meloncat-loncat sambil berteriak-teriak tidak menentu. Sementara itu, anak-anak Lumban Kulon telah terpukau oleh keadaan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Jelit Heng akan mampu mengalahkan Nugata meskipun Nugata telah berkelahi melawan 2 orang berturut-turut sebelumnya. Namun ternyata bahwa karena kelelahan, Nugata telah dapat didorong jatuh oleh Jelit Heng. Nugata sendiri sama sekali tidak mau mengakui kenyataan itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk bangkit. Di saat-saat ia sedang mengerahkan sisa tenaganya, Jelit Heng melangkah mendekatinya. Namun Semi telah melangkah pula memotong sambil berkata, "Tunggulah sampai ia berdiri." Jelit Heng tertegun. Dipandanginya Semi sekilas. Namun ia pun kemudian melangkah surut. Dalam pada itu, Darwardilah yang justru mendekati Nugata sambil berdesis, "Apakah kau sudah tidak mampu lagi melawannya?" "Aku akan membunuhnya," teriak Nugata. Darwardi yang gelisah karena langit yang menjadi kemerah-merahan berkata, "Kau harus mengakui kekalahanmu." "Aku belum kalah," Nugata berteriak sekali lagi sambil menghentakkan dirinya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Darwardi menengadahkan kepalanya. Kemudian dipandanginya Rahu yang berdiri di pinggir arena. Namun Rahu itu pun agaknya melihat kegelisahan Darwardi. Maka katanya, "Kau harus menyelesaikan tugasmu di sini lebih dahulu." "Bagaimana dengan mereka?" bertanya Darwardi. "Mereka tidak akan datang pagi-pagi buta seperti ini. Mungkin siang hari atau bahkan sore hari," jawab Rahu. "Tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Karena itu, anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka lebih tertarik untuk memperhatikan keadaan Nugata yang terengah-engah." "Bagaimana?" Semi bertanya. "Minggir kalian," geram Nugata, "aku akan melumatkannya." Semi melangkah surut sambil berkata kepada Darwardi, biarlah ia meyakini kekalahannya. Darwardi tidak menjawab. Bahkan ia pun memberi isyarat bahwa perkelahian dapat dilanjutkan. Jelit Heng melihat kebencian yang menyala di mata Nugata. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain, kecuali mengalahkannya. Karena bagi Lumban Wetan, apa yang dilakukan itu akan menentukan buat masa yang sangat panjang. Nugata yang telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya itu masih berusaha menyerang Jelit Heng. Sementara Jelit Heng sudah bertekad untuk segera mengakhiri perkelahian itu. Apalagi dengan kemenangannya atas Nugata, maka Jelit Heng akan berkelahi lagi melawan 2 orang anak muda Lumban Kulon. Sementara itu, ia masih harus berusaha untuk tidak menyatakan dirinya sepenuhnya. Karena itu, ketika Nugata menyerangnya, ia tidak menghindarinya. Ia menangkis serangan itu sambil berdesis lirih, "Nugata, kau jangan kehilangan akal. Kau harus mengakui kenyataan ini, agar aku tidak bertindak lebih kasar lagi. Bukankah kita masih tetap berkawan untuk waktu yang akan datang?"
Yang kita lakukan ini adalah sayembara yang jujur. Tetapi Jlit Heng terkejut ketika ia mendengar Nugata berteriak, "Kubunuh kau anak gila." Jlit Heng mengatupkan giginya. Ia masih harus menekan diri. Benturan yang terjadi adalah benturan yang tidak berarti. Tenaga Nugata sudah semakin lemah, sementara Jlit Heng berusaha menangkis dengan lunak. Namun karena Nugata masih tetap keras kepala, maka Jlit Heng berniat untuk bertindak lebih keras pada saat-saat terakhir. Jika ia menyerang dan menjatuhkan Nugata sekali lagi, maka yang dilakukan itu tidak akan sangat menarik perhatian. Dalam pada itu, yang mengejutkan justru sikap Darwerdi. Ketika Darwerdi berdiri dekat di sisi Jlit Heng, ia pun berdesis, "Kau dapat mengalahkannya segera, sehingga kau tidak akan kehabisan tenaga untuk perkelahian berikutnya." Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Darwerdi agaknya digelisahkan oleh hari-hari terakhir pekan yang dijanjikan oleh orang-orang Sanggar Gading. Sebenarnya lah bahwa Jlit Heng tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, ketika Nugata terhuyung-huyung menyerangnya, sekali lagi Jlit Heng menangkis serangan itu. Lebih keras dari yang sudah dilakukannya. Dalam benturan itu, Nugata benar-benar tidak lagi dapat bertahan. Ia terdorong selangkah surut. Dalam keadaan yang demikian, Jlit Heng telah memburunya. Ketika ia menyerang sekali lagi ke arah pundak Nugata, maka anak muda Lumban Kulon itu terputar sekali kemudian sekali lagi ia terbanting jatuh. Sekali lagi anak muda Lumban Wetan bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Namun sementara itu, anak-anak muda Lumban Kulon menjadi sangat cemas. Jika Nugata sudah dikalahkan, maka tidak akan ada orang lain yang akan dapat berbuat lebih baik daripadanya. Ia sudah sangat letih setelah dia berkelahi melawan 2 orang berturut-turut, desis seorang anak Lumban Kulon ke telinga kawannya. Tetapi ia masih nampak segar ketika ia mulai dengan perkelahiannya yang terakhir, sahut kawannya yang lain. Anak-anak muda Lumban Kulon itu pun kemudian hanya termangu-mangu saja melihat apa yang terjadi di arena. Jlit Heng berdiri tegak selangkah di samping Nugata yang terbujur di tanah dengan susah payah Nugata masih berusaha untuk bangkit. Namun setiap kali ia berusaha, maka setiap kali ia terkulai kehabisan tenaga. Tidak ada gunanya, desis Darwerdi yang kemudian berdiri di sebelahnya pula. "Aku tidak kalah. Aku masih mampu membunuhnya," geram Nugata. "Jangan menjadi gila," Darwerdi pun menggeram. Lalu tiba-tiba saja ia berkata, "Aku sudah jemu melihat tingkah laku kalian. Aku masih mempunyai 1000 macam pekerjaan yang lebih penting dari menunggui kalian berkelahi di sini." Nugata tercenung sejenak. Ia melihat perubahan sikap Darwerdi. Seakan-akan Darwerdi tidak lagi berdiri di pihaknya. Di pihak anak-anak muda Lumban Wetan. "Nugata," berkata Darwerdi kemudian, "bagaimanapun juga seorang laki-laki jantan tidak akan ingkar dari kenyataan. Kau sudah kalah. Jika kau memaksa diri, maka kau sendiri yang akan mengalami nasib yang buruk." Jlit Heng yang meskipun tidak memiliki ilmu setingkat dengan kau, tetapi ia memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga ia tidak dapat kau kalahkan. Meskipun ia harus berlari-lari menghindar. Tetapi ia tidak melakukan kesalahan. Dan ia telah memenangkan perkelahian ini. Nugata menggeretakkan giginya ketika ia berhasil berdiri meskipun dengan terhuyung-huyung, maka dipandanginya, wajah Jlit Heng dengan penuh dendam dan kebencian. "Kau tidak akan dapat mengalahkan aku," geram Nugata. "Aku sekarang menang," jawab Jlit Heng, sementara itu perjanjian yang dibuat tetap berlaku. Pemburu-pemburu itu, Darwerdi dan anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan menjadi saksi. "Kau baru memenangkan sekali perkelahian," geram Nugata, "itu pun karena kau berbuat licik, dan aku sudah berkelahi 2 kali berturut-turut lebih dahulu. Aku akan memenuhi segala ketentuan. Aku siap untuk berkelahi lebih lanjut melawan 2 orang berturut-turut," jawab Jlit Heng. Nugata memang tidak mungkin berkelahi lagi, betapapun ia bernafsu dan dibakar oleh dendam. Tulang-tulangnya bagaikan saling terlepas dari sendi-sendinya. Nafasnya seolah-olah hampir terputus di kerongkongan. "Tetapi kau harus dikalahkan," geram Nugata. Lalu katanya, "Pilihlah seorang yang akan dapat memutar lehernya. Jika yang seorang belum berhasil, maka orang berikutnya akan mencekiknya, karena anak gila itu tentu sudah kehabisan nafas." Darwerdi menjadi semakin gelisah. Ia tidak dapat mengukur kekuatan Jlit Heng sebenarnya, meskipun ia mulai curiga.
Bahkan ia kurang yakin bahwa betapapun pemburu itu menempanya siang dan malam, namun ilmunya tidak akan melonjak dengan tiba-tiba. Dalam pada itu, seorang anak muda Lumban Kulon telah bangkit. Seorang anak muda yang bertubuh tegap kekar. Ia tidak membiarkan Jelit Heng mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ia harus berkelahi dan memeras tenaga Jelit Heng, sehingga apabila ia tidak dapat mengalahkannya, maka orang berikutnya akan dengan mudahnya membanting Jelit Heng di atas tanah berpasir dan kemudian membenamkan wajahnya ke dalam pasir itu. Sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Nugata yang sudah kehabisan tenaga, menghempaskan dirinya duduk di antara beberapa orang kawannya di pinggir arena. Namun dengan suara lantang ia masih berteriak, peras tenaganya sampai habis. Biarlah orang yang kemudian melumatkan tulang-tulangnya. Orang bertubuh kekar itu ternyata tidak menunggu Darwerdi atau Semi memberikan isyarat. Tiba-tiba saja, tanpa diduga-duga sebelumnya oleh Jelit Heng, bahkan oleh anak-anak Lumban Wetan dan anak-anak Lumban Kulon sendiri, orang bertubuh tegap kekar itu langsung menyerang. Jelit Heng yang tidak menduga bahwa hal itu akan dilakukan oleh anak muda yang bertubuh tegap kekar itu terkejut. Namun ternyata bahwa ia masih cukup sigap untuk berbuat sesuatu. Demikian erangan itu datang, maka Jelit Heng masih sempat melindungi dadanya dengan kedua tangannya. Tetapi justru karena Jelit Heng agak tergesa-gesa, maka ia kurang memperhitungkan lontaran tenaganya. Sehingga karena itulah, maka tangan lawannya itu seakan-akan telah menghantam dinding baja. Dan dorongan yang kecil dari tenaga Jelit Heng ternyata telah melontarkan anak itu beberapa langkah surut dan bahkan kemudian telah jatuh terguling. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.